Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 PKS TPB 2 akan menjelaskan pemrograman C++ yang berjudul pendataan curah hujan. Sebelum itu, mari perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Hanifah Zahra dengan NIM 1212924. Yang kedua, ada Berta Fania dengan NIM 1212922, dan ada Gevira Tusyura Raffi dengan NIM 1212923. Pada video kali ini, bahasa pemrograman yang kami gunakan menggunakan DFV C++, dan konsep yang kami pakai adalah percabangan, perulangan, dan array. Lalu tema yang akan kami sampaikan adalah tentang pendataan curah hujan yang sesuai dengan program studi kami, yaitu Sains Atmosfer dan Keplanetan. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai pendataan curah hujan, kami akan menjelaskan sedikit tentang bahasa pemrograman dan konsep yang akan kami pakai. Oke, jadi konsep yang pertama itu ada percabangan. Percabangan itu digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Lalu di dalam percabangan Dev C++ terdapat beberapa jenis percabangan, antara lain yang pertama itu ada pernyataan if, lalu ada pernyataan if else, pernyataan nested if, lalu ada pernyataan if else majemuk, lalu yang terakhir ada pernyataan switch case. Lalu antara sekian pernyataan yang ada. Lalu di dalam percabangan Dev C++ terdapat beberapa jenis percabangan, antara lain yang pertama itu ada pernyataan if, lalu ada pernyataan if else, pernyataan nested if, lalu ada pernyataan if else majemuk, lalu yang terakhir ada pernyataan switch case. Lalu selanjutnya ada konsep perulangan. Perulangan itu digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah secara berulang selama kondisi tertentu. Perulangan Dev C++ terdapat beberapa jenis perulangan. Yang pertama itu ada for, ada while, terus ada while, pernyataan break, pernyataan continue, lalu yang terakhir ada nested loop. Lalu konsep yang terakhir ada array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Macam-macam array dapat dibedakan menjadi array berdimensi 1 dan array berdimensi 2. Setelah kami membahas tentang bahasa pemrograman dan konsep yang kami pakai, kami akan menjelaskan sedikit coding C++ tentang tema yang akan kita pakai. Di dalam coding Dev C++, kita akan disuruh menginput atau memasukkan intensitas curah hujan per bulan sampai 1 tahun. Lalu jika kita sudah menginputnya, maka akan muncul pilihan 1 sampai 6 mulai dari menampilkan data rata-rata, intensitas curah hujan, dan lain-lain. Jika sudah, maka akan muncul sesuai keinginan pengguna. Sudah menjelaskan semuanya, mari kita masuk ke coding DFV C++ nya. Seperti biasa, pada baris pertama kita masukkan include IStream. Include IStream sendiri adalah sebuah prosesor pengarah yang mengarahkan pada compiler untuk mengatakan kode dari header file IStream ke dalam program. Lalu baris kedua ada using namespace std. Using namespace std adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada float. Float adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan, real maupun eksponensial. Setelah itu kita masukkan float untuk bulanan, jumlah, rata-rata, tinggi, dan terendah. Lalu baris selanjutnya ada int. Tipe int termasuk tipe yang sangat sering dipakai saat ini karena mempresentasikan angka dalam pemrograman. Sebab tipe data int dianggap sebagai paling efisien dari data tipe bilangan bulat lainnya.
indeks dalam struktur perulangan maupun dalam array. Kita masukkan in untuk bulan dan variabel i. Selanjutnya ada float lagi untuk keterangan tinggi, rendah, dan total, dan jangan lupa diakhiri tanda titik koma. Lalu ada in main. In main ini harus ada di setiap kita ingin membuat suatu program dan diakhiri tanda kurung biasa dan tanda kurung kurawal. Lalu baris selanjutnya ada code. Fungsi code adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Setelah mengetik code, jangan lupa memberi tanda kurang dari jumlah 2 dan tanda petik. Di sini kami memasukkan penjelasan tentang program yang kami jelaskan. Setelah itu, menuliskan apa yang akan kami tulis. Jangan lupa memberikan tanda kurang dari 2 dan NL titik koma. NL sendiri berfungsi untuk seperti kita mengenter dan sebuah paragraf. Jika kita tidak menuliskan NL, maka semua kalimat akan menjadi satu barisan. Setelah kita masukkan code, lanjut. Setelah kita masukkan code, lanjut kita memasukkan font lagi dengan keterangan hujan dan jangan lupa diberi tanda kurung kurawal. Kebetulan ini untuk hujan 1 tahun, maka kita masukkan 12 yang berarti bulan pada setiap tahunnya yang dimasukkan di dalam tanda kurung. Lalu kita masukkan in dengan variabel n dan i. Selanjutnya ada for. Perulangan for sendiri berfungsi untuk melakukan penyesuaian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Setelah kita masukkan for, kita masukkan code lagi dengan keterangan untuk memasukkan jumlah curah hujan pada bulan ke, lalu titik cin untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Selanjutnya kita masukkan while yang berfungsi untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Setelah itu kita masukkan code lagi dan masukkan keterangan yang akan kita buat. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Zara tadi, kita lanjut ke baris line 44. Nah, di line 44 ini ada switch, kita tulis switch. Nah, switch sendiri digunakan sebagai alternatif pengganti dari sinteks if else secara sederhana, di mana alternatif pilihan bisa lebih dari satu. Lalu kita tulis n di sini untuk menentukan jumlah. Lalu baris selanjutnya itu ada case 1 sampai case 6, yang dimana case 1 sampai case 5 ini kita berikan keterangan seperti yang diminta, yaitu untuk bulanan, jumlah, rata-rata, tertinggi, dan terendah. Lalu pada case pertama itu ada bulan, lalu jangan lupa titik koma, lalu baris selanjutnya itu ada break. Nah, break sendiri di sini itu bertujuan untuk menghindari eksekusi pada case di bawahnya dan menghentikan program ketika follow pada case sama dengan yang diharapkan. Lalu baris selanjutnya itu ada case kedua, lalu kita tulis out, lalu keterangannya itu total jumlah curah hujan dalam setahun. Nah, berhubung di sini keterangannya total jumlah curah hujan, maka di sini kita berikan keterangan jumlah. Lalu cout ndl. Nah, cout ndl ini bertujuan untuk agar baris atas sama baris bawah itu tidak berhubung. Seperti kayak kita akan menulis lalu enter, lalu break. Nah, pada case ketiga itu kita cout-nya keterangannya itu rata-rata curah hujan dalam setahun. Nah, berhubung di sini kita akan keterangannya menentukan rata-rata, maka di sini kita tulis rata-rata. Lalu cout ndl break. Nah, pada case keempat ini kita menulis keterangan tentang tertinggi, lalu case kelima ada terendah, lalu case 6 ini untuk mengakhiri program, yang dimana jika kita sudah selesai menginput atau kita sudah selesai ingin mencari tahu
apa yang ingin kita tahu, maka di sini kita nanti akan mengetikkan 6 yang dimana itu untuk mengakhiri program. Lalu di sini exit 0, lalu break. Nah, di sini di baris selanjutnya itu ada default. Nah, default di sini kita berikan keterangan silakan masukkan angka yang ada pada pilihan. Seperti 1 ini kan 1 ini pada bulan, lalu kedua ini jumlah total, yang ketiga rata-rata, yang keempat tertinggi, lalu yang kelima terendah. Lalu short NDL, lalu break. Selanjutnya kita akan menggunakan tipe data float dengan variabel bulanan dan dalam kurung float dengan variabel hujan. Kemudian kita membuat integer variabel i dan kita menggunakan perulangan for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 12 dan i plus plus. Kemudian memasukkan cout curah hujan pada bulan ke i dan seterusnya menggunakan variabel hujan. Setelah itu harus memasukkan return 0. Kemudian kita memasukkan tipe data float dengan variabel jumlah dan dalam kurung float hujan. Kita memasukkan variabel total sama dengan 0 dan menggunakan perulangan for seperti yang sebelumnya, i sama dengan 0, i kurang dari 12 dan i plus plus. Dan kemudian memasukkan rumus total plus sama dengan hujan. Kemudian kita mengetik return total. Selanjutnya kita mengetik tipe data float dengan variabel rata-rata dan dalam kurung float hujan juga. Kemudian kita mengetik tipe data AVG atau average yang sama saja dengan rata-rata. Kemudian average sama dengan jumlah dalam kurung hujan dibagi 12 karena tipe data ada 12. Kemudian return average-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan tipe data float dengan variabel tertinggi dalam kurung float hujan. Bulan dideklarasikan sebagai 0 dan tinggi sama dengan hujan dalam kurung sikun 0. Dan menggunakan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari 12 dan i plus plus. Setelah for kita lanjut ke if yang berfungsi sebagai menerima nilai boolean. Jika nilainya benar, maka ia akan menjalankan blok pernyataan di bawahnya. Jika tidak, maka tidak akan dilanjutkan. Jadi kita tulis if dalam kurung hujan kurung siku i kurang dari tinggi. Tinggi sama dengan hujan dalam kurung siku i dan bulan sama dengan 1. Kemudian kita mengetik cout-nya untuk bulan, dan bulan itu nanti akan dijumlahkan 1 lalu berikan keterangan seperti memiliki intensitas curah hujan tertinggi dalam setahun. Kemudian kita lanjutkan untuk mengetik tipe data float dan dengan variabel terendah dalam kurung float hujan. Kita deklarasikan bulan sama dengan 0, rendah sama dengan hujan dalam kurung 0, dan menggunakan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari 12, i plus plus. Lalu kita lanjut menulis if hujan dalam kurung 1 dalam kurung siku 1 kurang dari rendah, dan mendeklarasikan rendah sama dengan hujan kurung siku i dan bulan sama dengan i. Kemudian kita mengetik cout bulan plus 1 dan tulis juga memiliki intensitas curah hujan terendah dalam setahun menggunakan float rendah. Kemudian kita inline. Selanjutnya kita akan compile dan run dan melihat program dari coding ini. Kehadiran dapat terlihat codingnya menampilkan tulisan pendataan curah hujan dalam 1 tahun. Program ini digunakan untuk memasukkan data curah hujan dan menampilkan total curah hujan, rata-rata curah hujan, intensitas curah hujan tertinggi dan intensitas terendah hujan dalam kurun waktu 1 tahun. Jumlah curah hujan ditunjukkan dalam satuan milimeter. 1 mm hujan berarti air hujan yang turun di wilayah seluas 1 meter persegi akan memiliki ketinggian 1 mm jika air hujan tidak meresap, mengalir, atau menguap. Dan ada tulisan masukkan jumlah curah hujan pada bulan ke-1. Misalkan pada bulan ke-1 curah hujannya bernilai 123 mm. Kemudian muncul masukkan jumlah curah hujan pada bulan kedua. Kita masukkan 132 mm, kemudian pada bulan ketiga 143 km.
Kemudian pada bulan ketiga 143 mm, pada bulan keempat 152 mm, pada bulan kelima 124 mm, pada bulan ke-6 127 mm, pada bulan ke-7 135 mm, pada bulan ke-8 168 mm, pada bulan ke-9 214 mm, pada bulan ke-10 215 mm, pada bulan ke-11 312 mm, dan pada bulan ke-12 176 mm. Kemudian program akan memunculkan 6 pilihan. Yang pertama adalah untuk menampilkan seluruh data. Kemudian yang kedua menampilkan total curah hujan, yang ketiga rata-rata curah hujan, keempat untuk menampilkan intensitas tertinggi, kelima untuk menampilkan intensitas terendah curah hujan, dan 6 untuk mengakhiri program. Kita akan memasukkan pilihan kita di sini. Misalkan saya ingin menampilkan seluruh data, maka akan mengetik angka 1. Setelah di enter, maka program akan memunculkan seluruh data yang kita ketik di awal dari bulan 1 ke bulan 12. Kemudian akan memunculkan pilihan 1 sampai 6 lagi. Kemudian kita akan mengetik angka 2 untuk menampilkan total curah hujan. Maka program akan menghasilkan total jumlah curah hujan dalam setahun yaitu 2021 mm. Kemudian kita akan mengetik angka 3 untuk menampilkan rata-rata curah hujan. Kemudian program akan menampilkan rata-rata curah hujan dalam setahun yaitu 168,417 mm. Selanjutnya untuk menekan angka 3 dan akan menampilkan rata-rata curah hujan Selanjutnya untuk menekan angka 4 yang akan menampilkan bulan berapa yang akan memiliki intensitas curah hujan tertinggi, dan program menampilkan bulan 11 memiliki intensitas curah hujan tertinggi dalam setahun yaitu 312 mm. Selanjutnya menekan angka 5 untuk menampilkan intensitas terendah curah hujan, dan program menampilkan bulan 1 memiliki intensitas curah hujan terendah dalam setahun yaitu 123 mm. Dan yang terakhir tekan 6 untuk mengakhiri program, dan program akan menghasilkan akhiri program dan exit code sama dengan 0.